yang kami hormati peserta Dewan Guru, Bapak Ibu yang sempat hadir pada sosialisasi calon guru penggerak di modul 1 ini. Di sini saya akan menyampaikan sedikit yang pernah saya pelajari di modul 1.1 sampai modul 1.4 di calon guru penggerak. Yang pertama yaitu modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat bersemayanya benih-benih agar bibit bisa berkembang secara maksimal, pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah ibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid-murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Salah satu cara yang dilakukan guru untuk membantu siswa tumbuh maksimal mempunyai karakter profil pelajar Pancasila adalah dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid, membangun keyakinan kelas, visi sekolah, menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Dalam mewujudkan budaya positif, perlu adanya disiplin positif. Mari kita bahas tentang konsep disiplin positif dan motivasi melakukan disiplin positif dalam budaya positif. Nilai dan peran guru penggerak. Seorang guru penggerak harus mempunyai nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid agar bisa melaksanakan perannya dengan baik. Peran guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain yang mampu mendorong kolaborasi antar guru. Nah, ini visi murid impian, mewujudkan siswa yang berkarakter dan berakhlak mulia sesuai profil Pancasila. Pendekatan inquiry apresiatif. Mewujudkan visi, maka saya akan menggunakan pendekatan manajemen perubahan yang berkolaboratif dan berbasis kekuatan pendekatan karakter terpercaya bahwa setiap orang memiliki potensi positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan yang disebut pendekatan IA atau inquiry apresiatif. Ini tahapan bagjanya. Misalnya pertama kita buat pertanyaan. Sudah itu kita ambil pelajaran. Setelah itu kita gali mimpinya apa. Setelah itu kita jabarkan rencananya. Baru kita atur eksekusinya. Terus, nah ini pemetaan kekuatan untuk mewujudkan budaya positif dan prakarsa perubahan membutuhkan dukungan dari faktor internal dan faktor eksternal. Kalau yang dari internalnya diri sendiri atau CGP sendiri, terus kepala sekolah, murid, rekan sejawat, dan sarana prasarana. Yang faktor
sebagai teman. Kalau sebagai teman nih, ini iya hampu anak-anaknya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengkontrol murid melalui persuasi. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingatkan, tidak bantu Bapak selama ini. Ya sudah, kalian tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Itu posisi kita sebagai teman. Itu kata-katanya. Kalau sebagai teman bagus, tapi dampaknya murid tidak takut. Jadi katanya apa? Ajalah kakek kan ada bapak itu yang bantu. Iya. Kan itu yang bereskan. Jadi gimana posisi kamu? Posisinya? Ya terus Bu. Terus Bu Yunida, amat buku beda. Nah, ini ya, monitor atau pemantau ini bagus. Pemantau ya. Berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, pertanyaan yang akan diajukan seorang pemantau yaitu ini peraturannya apa? Kemarin kan kita sudah buat keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas kita? Oh, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa kalau kita melanggar keyakinan kelas kita? Sebagai pemantau ini yang mengenai keyakinan kelas. Iya, seorang pemantau sangat mengajarkan penghitungan atau catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini menggunakan stiker, misalnya stikernya ya. Terus klik catatan, daftar cek. Posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru adalah mengontrol murid. Nah, yang terakhir posisi sebagai manajer. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkannya. Ya, perilakunya mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali keyakinan kelas kan? Kita tanya kemarin kita keyakinan kelas kita apa? Apa yang kamu yakini? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Kan kemarin kan misalnya kalau belajar tidak boleh ribut. Keyakinan kelas kita diantaranya itu. Ini nih untuk menumbuhkan kesadaran siswa, mempunyai kesadaran sendiri atau yang disebut intrinsik. Sadar dari dalam, bukannya dipaksa, bukan takut hukuman, itu nah. Nah, jika memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Berarti kalau tidak pacak langsung manajer posisi kamu. Ya, memang harus berurutan. Itu kan sering penghukum dengan pembuat rasa bersalah sering berarti kita lakukan kan? Maju lagi. Nah, maju ke teman. Di posisi pemantau dulu. Memantau itu apa ini? Kalau yang ini mencoba tidak memang sulit sekali sebenarnya. Yang berdoa itu dah. Terus ini. Berarti. kepala kita Harus tapi dengan manajer ini. coba ini apa namanya yang ini contohnya ini. Misalnya penghukum, nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot,
Akibatnya kemungkinan murid marah, dendam, atau bersifat agresif. Kalau membuat rasa bersalah, nada suaranya mengelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak dan berarti itu. Kaki. Boleh kasih aduh, ini saligo. Aina, kamu di Tapi anak yang merasa bersalah itu nggak ngerti. adalah merasa bersalah anak tuh. Oh, Ada tapi tidak berani mengungkapkan. iya, tapi dia tidak berani mengungkapkannya. Kenapa kasih Iya, besok-besok hilang ya rasa bersalah. terus lanjut ke teman. Nada suaranya ramah. Oke, teman. Woi, Akrab, bercanda, Cak Rustam kan ada diajaknya berkawan-kawan yang kapten, peluk-peluknya, disayang. Nah, tapi akibatnya kakek kalau terlalu posisinya sebagai teman, nah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk posisi positif. Hanya saja di sisi negatif guru menjadi tergantung murid tergantung pada guru. Jangan ada guru yang lain aja. Demikianlah budaya positif. Posisi guru sebagai manajer yaitu harus memahami nilai kebutuhan murid, terus menerapkan disiplin positif, terus menerapkan keyakinan kelas. Selanjutnya menerapkan segitiga restitusi. Yang dilakukan oleh guru untuk membangun budaya positif di antaranya membangun komunikasi yang baik, berperan sebagai teladan dan manajer, merancang kegiatan yang membangun budaya positif, membangun keyakinan kelas bersama siswa, dan melaksanakan sistem among dan pendekatan yang humanis. Disiplin positif, salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin positif yang dijalankan. Sebab pada dasarnya individu melakukan sikap disiplin didasari oleh beberapa hal, diantaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, sekarang keyakinan kelas. Untuk mewujudkan budaya positif sekolah dapat diawali dengan membangun budaya positif kelas, yaitu dengan membuat keyakinan kelas, dengan melibatkan atau meminta respon murid agar mereka merasa terlibat di dalamnya dan berusaha untuk mewujudkannya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Sekarang saya akan mengulangi yang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yaitu yang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk penguasaan. Yang ketiga, kesenangan. Dasar mereka. Yang keempatnya, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Yang kelimanya, kebutuhan kebebasan. Nah, yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup.
Nah, kebutuhan ini yaitu bersifat fisiologis atau bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, yang keduanya, cinta dan kasih sayang. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan anak, kebutuhan untuk dicintai dan dimiliki, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Nah, kebutuhan untuk memberikan atau menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasakan menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya menjadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu kepada guru dan guru memberi tahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Nah, yang sekarang penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan dimiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Nah, ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan kekuasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Nah, yang terakhir, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Nah, saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka juga permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan suka menggemaskan, bahkan saat bertingkah laku buruk. Segitiga restitusi sebagai solusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Untuk menerapkan restitusi ada 3 tahapan yang dikenal dengan nama segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan, 3. Menanyakan keyakinan. Poin penting restitusi yaitu restitusi bukanlah untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat dalam diri sehingga dapat menumbuhkan motivasi intrinsik murid. Kesimpulan, untuk membangun budaya positif sekolah perlu menyediakan lingkungan positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jika budaya positif kelas telah menjadi pembiasaan secara konsisten dan berkelanjutan bagi seluruh warga sekolah, niscaya visi sekolah akan tercapai. Warga sekolah merasa nyaman, gembira, bahagia, dan penuh cinta kasih di sekolah. Nah, mungkin cukup sampai di sini pemaparan dari saya selaku CGP tentang modul 1.4 budaya positif. Semoga dapat bermanfaat dan bisa diterapkan di sekolah kita. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada kepala sekolah dan rekan sejawat, dan kepada Allah saya mohon ampun, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah subhanallahu ta'ala. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.